Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ismail, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa semester 4 dari kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi mata kuliah, evaluasi pembelajaran terkait konsep, dan penerapan penilaian otentik. Simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian autentik. Salah satu dari karakteristik kurikulum 2013 adalah penilaiannya menggunakan pendekatan autentik. Menurut Nur Hadi 2004 di halaman 172, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Selanjutnya, penilaian autentik memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, penilaian dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, penilaian dilakukan dengan menggunakan banyak teknik yang mampu menunjukkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, penilaian dilakukan terhadap seluruh aspek peserta didik, terutama kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di sekitarnya. Dan yang keempat, penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada bentuk-bentuk penilaian autentik. Nah, bentuk-bentuk penilaian autentik ini mengacu pada kurikulum 2013. Ada beberapa teknik penilaian hasil belajar yang dapat digunakan berdasarkan kompetensi intinya, dari mulai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk penilaian autentik berdasarkan kompetensi inti KI 1 sampai KI 4. Yang pertama itu ada kompetensi sikap. Dalam kurikulum 2013 ada dua kompetensi sikap yang harus dikembangkan, yaitu sikap spiritualitas atau religiositas sebagai kompetensi inti pertama dan sikap sosial sebagai kompetensi inti kedua. Ada 7 sikap sosial yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, toleransi, percaya diri, dan gotong royong. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi pengetahuan atau kompetensi inti ketiga, yaitu kompetensi inti yang ketiga ini yang harus dikembangkan oleh guru adalah kompetensi pengetahuan peserta didik untuk menilai hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan ini. Ada beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan. Dan yang ketiga itu ada kompetensi keterampilan atau kompetensi inti yang keempat. Nah, di kompetensi inti yang keempat ini yang harus dikembangkan oleh guru adalah kompetensi keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian kompetensi keterampilan yang dapat dilakukan, yaitu tes praktik, mengerjakan proyek, dan penilaian portofolio dengan instrumen penilaian daftar cek atau checklist, skala penilaian, dan rubrik. Kemudian ada penilaian berorientasi host. Nah, yang pertama itu ada pengertian host. Soal host merupakan instrumen pengukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan.
Nah, kemudian yang kedua ada karakteristik soal host. Karakteristik soal host ini yaitu yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi, yang kedua, berbasis masalah kontekstual, yang ketiga, proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing, dan yang keempat, menggunakan bentuk soal yang beragam. Kemudian ada yang ketiga yaitu tingkat kognitif. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Dan yang selanjutnya itu ada penyusunan instrumen penilaian. Nah, penyusunan instrumen penilaian ini yaitu yang pertama, penilaian kognitif, yang kedua, penilaian sikap atau afektif, yang ketiga, penilaian keterampilan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.